Baik, selamat siang kakak-kakak semua. Siang Kak, Apa kabar kak hari ini kak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya kak ya? Alhamdulillah nggak ada Kak. Nggak ada. Jadi memang banyak kegiatan kita yang menguras tenaga dan juga waktu istirahat kita. Namun di balik itu semua mudah-mudahan nanti ada hal yang baik yang kita dapatkan seperti itu kak. Amin, amin. Eh, Baik kakak-kakak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual. Ya, kakak-kakak, Halo, cek cek. Suara urun kedidaka apa memang kediring papander nih? Jelas ya Kak Robin. Oh, wah, Jaringan Cindy ini ampun urun kedida suaranya dari tadi kocek maka kocek. sama kerida suara juga sini. mohon maaf kak, jaringan saya kak kayaknya. Oh, nggih. Kalau punya ulun Oh gangguan ini tadi ya. Oh enggak, oke. Mohon izin ya kak ya. Baik, sudah bisa terlihat kak. Bisa Kak udah. bisa Oke, Kak. baik terima kasih kak. Saya lanjutkan ya kak. Mohon izin kak, salah satu untuk memimpin doa kegiatan kita hari ini kak. Silakan kak. Ya, izin Kapasil. Silakan izin kak. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengamalkan ilmu yang nantinya dapat kita
sebarkan di tempat kita masing-masing biar semuanya menjadi berkah. Berdoa, mulai. Selesai, kembali kepada fasilitator. Baik, terima kasih Kak Robin sudah memimpin doa. Baik, kita lanjutkan ya Kak, sempat tadi jaringan saya terputus. Baik kakak-kakak, nah ini adalah kesepakatan kita, di mana kesepakatan kita ini bisa kita coba untuk mengingatkan kembali bahwasannya hal-hal yang memang di luar wewenang kita memang jarang bisa kita bantah seperti itu Kak. Mungkin seperti biasa mengingatkan kesepakatan kita Kak, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya di ruangan virtual, kemudian menghargai waktu bersama. Selanjutnya adalah memaksimalkan fitur chat. Nanti karena di chat ini nanti kita ada kayaknya banyak kegiatan Kak, mungkin seperti pertanyaan apa dan sebagainya bisa di sini Kak. Karena di sini mungkin kita juga saling sharing Kak untuk RTL kita seperti apa nanti ke depannya. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa raise hand. Kemudian apabila ada terjadi gangguan itu hal yang wajar Kak. Seperti halnya barusan Kak saya terlempar dari rapat kita Kak, atau Zoom kita Kak. Selanjutnya Kak, kakak-kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut Kak. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana refleksi kegiatan pembelajaran modul 3 kita ini kita laksanakan, kemudian di akhir nanti kita ada memahami juga tugas bagaimana tindak lanjut untuk kegiatan kita yang kemarin Kak, seperti itu. Baik, ini agenda kita Kak. Yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran kita, kemudian ada komitmen bersama tadi Kak. Yang kedua ada refleksi awal, itu ada 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas, kemudian tugas RTL-nya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan lini masanya seperti apa untuk kegiatan kita Kak. Selanjutnya ada dialog atau diskusi tanya jawab tentang kegiatan RTL kita nanti seperti apa, dan yang ketiga adalah penutup Kak, seperti itu. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Nah, ini Kak. Dari sekian banyak level Kak. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di manakah Kakak posisi Kakak untuk kegiatan kita dalam persiapan belajar kita Kak? Atau boleh juga kakak-kakak seperti apa pemahaman kita selama ini Kak, seperti itu. Silakan boleh Kak. Mungkin kita minta coba saya minta ini aja Kak. Dari Kak Robin gitu, seperti apa Kak? Kalau Kak Robin di level mana nih Kak untuk persiapan kita Kak? Baik, kalau untuk persiapan Kak ya, kalau persiapan otomatis di level 10, tapi kembali lagi nanti bagaimana penerapannya mungkin bisa turun, entah mulai dari kekurangan dalam penerapannya seperti itu Kak. Berarti masih fluktuatif ya Kak ya, seperti itu ya? Betul. Oke, baik. Kak Rasid, seperti apa Kak Rasid? Halo, cek Kak. Ya, silakan Kak. Baik, untuk persiapan mungkin di level 9 Kak. Untuk penerapannya kemungkinan di level antara 6 sampai 7 tergantung di kondisi lapangannya Kak. Alasan persiapan dari di level 9 apa Kak? Alasannya apa ya kalah? Alasannya mungkin untuk bahannya sudah disiapkan Kak. Dari bahan ajarnya, metodenya. Oke, pendukungnya Kak ya, seperti itu ya? Ini pendukungnya ya, faktor pendukungnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Rasid. Kak Randy,
Di level berapa nih Kak? Kira-kira Kak? Mohon izin Kak Wasil, Silakan. untuk sekarang berada di level 8. Oke. Karena mengingat lagi takutnya cuaca kita berubah, tidak bisa kita kendalikan. Memang Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Mungkin persiapannya sih sudah mulai Kak. Karena beberapa metode dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini sudah lumayan bisa dijalankan, akan tetapi kembali lagi faktor cuaca yang memang menjadi otoritas di sini. Penentu seperti itu ya Kak ya. Tinggi Kak. Baik, berarti di level 8 ya Kak ya untuk persiapan Kakak untuk belajar di hari ini ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin selanjutnya Kak Mahdi. Kak Mahdiano. Ada Kak? Oh, belum ada. Oke, sudah masuk ya. Mungkin Kak Lia. Gimana Kak? Kak Lia di level berapa Kak ini Kak? Iya Kak, makasih Kak Pasil. Silakan, Kak. Kalau untuk persiapan, insya Allah semaksimal mungkin itu harus di level 9 lah. Tapi ke waktu penerapannya yaitu kembali lagi kadang-kadang ke cuaca yang sekarang kan kita musim hujan lah Kak Pasil. Ya, Sedikit-sedikit hujan, sedikit-sedikit panas, tapi kebanyakan hujannya sekarang nih. musim hujan ya Kak ya. Gih. Berarti untuk persiapan belajarnya sendiri di level 9, untuk persiapan kenapa Kak di level 9? Karena kita itu kalau menurut saya Kak Pasil, seorang guru itu memang harus semaksimal mungkin. Harus siap dalam kondisi apapun seperti itu ya Kak ya. Iya betul. Harus siap dalam kondisi apapun, harus maksimal lah istilahnya. Kita kerahkan segalanya untuk siswa kita. Ya. Itu lagi kembali lagi ke lapangan. Kadang-kadang kan persiapan mentalnya sudah jos, tiba-tiba di lapangan tidak sesuai. tidak sesuai harapan seperti itu ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa, sering begitu ya kita harus wajib mensyukuri ya Kak Pasil. Ya, kita wajib bersyukur sudah bisa belajar bersama dan juga untuk berbagi bersama seperti itu ya Kak ya. Iya benar Kak Pasil. Mungkin itu Kak Pasil. Oke, terima kasih Kak Dia. Iya siap. Baik, selanjutnya Kak Dali. Di level berapa nih Kak Dali? Oke, silakan Kak Dali. Kalau persiapan saya saat ini di level 8 Kak. Silakan alasannya Kak. Karena alasannya mungkin kalau di rencana pembelajaran itu sudah pasti level 10 Kak. Nah, di sebelumnya tuh pasti ada kendala di asetnya seperti bola yang kurang memadai. Nah, setelah itu di kendala cuaca juga bisa jadi Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Erik, di level berapa Kak kira-kira kesiapan Kakak untuk kita belajar hari ini Kak? Ini persiapan belajar yang meet ini Kak atau untuk kegiatan kita hari ini Kak? Oh, kalau untuk hari ini sudah 9 Kak. Karena dari segi materi tadi saya juga sudah membuka di LMS, jadi ada sedikit gambaran lah. Mungkin kedepannya di Meet ini nanti minta penjelasan dari Kak Pasil aja sih, kejelasan dan penjelasan gitu Kak. Mungkin itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Erik. Di level 9 ya Kak ya. Untuk Kak Anjar sendiri Kak, silakan Kak. Di level berapa nih Kak? Ya, terima kasih Pak Pasil. Silakan ya. Untuk persiapan belajar sekarang saya sudah 9 ya Pak. Jadi samping Pak. Sinyal full, terus wifi juga ada. Jadi untuk persiapan modul ETL ini pastikan 9 sampai 10 lah. Untuk prakteknya sendiri, insya Allah saya juga akan usahakan semaksimal mungkin Pak.
Oke, baik. Berarti di level 9 ya Kak ya, siap untuk Iya, kegiatan hari ini ya Kak ya. siap, Baik, siap. terima kasih Kak Anjar. Terakhir Kak Anggun, silakan Kak. Terima kasih Kak Fasil. Persiapan belajar saya mungkin kira-kira 7-8 Kak. Ini mengingat cuaca kita ini sudah gelap di sini Kak. Sudah mau angin-angin kencang nih. Jadi sinyal itu kadang timbul tenggelam gitu Kak. Sama juga hujan ini. Ya, tapi tetap semangat Kak. Ya, untuk teman-teman semuanya juga harus semangat. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Anggun. Berarti di rata-rata tidak ada yang di level 6 atau 5 ya. Jadi rata-rata di atas 7, 8, dan 9. Bahkan ada yang 10 dikarenakan mungkin sudah sangat siap dan sudah membaca semua kegiatan modulnya, dan juga nanti tinggal menunggu penjelasan seperti apa, dilanjutkan dengan seperti apa nanti pelaksanaan kegiatannya. Mungkin rata-rata kita terkendala masalah sinyal ya Kak, karena tidak semua kita tidak berada di tempat yang semuanya mendapatkan sinyal seperti itu. Terima kasih Kak. Baik Kak, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita Kak. Yang pertama, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar, seperti itu Kak. Selanjutnya, refleksi awal Kak. Nah, mengingat kembali Kak pembelajaran berbasis proyek. Menurut kakak-kakak semua, untuk pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa Kak menurut kakak-kakak semua? Silakan Kak. Silakan Kak Robin. Baik, pembelajaran berbasis proyek yang sepengetahuan saya adalah pembelajaran yang menuntut peserta didik dapat mengambil peran mulai dari sebagai pembicara, kemudian pemateri, bahkan menjadi sekaligus eksekusi untuk melakukan hasil nanti yang akan dikelola mereka, mulai dari pemecahan masalah, pengolahan produk, dan juga menentukan suatu hasil yang menjadi kasus siswa tersebut, seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Robin. Mungkin yang lain Kak, silakan. Boleh. Kak Anjar, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Izin menjawab. Kalau menurut saya, ingat saya Kak, pembelajaran berbasis proyek itu adalah metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, terus mengajak mereka untuk menjelajahi, menilai, menginterpretasi, dan juga memanfaatkan informasi untuk menghasilkan suatu produk atau karya. Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Anjar. Selanjutnya, ada lagi Kak? Silakan Kak. Pembelajaran berbasis proyek ini menurut kakak-kakak seperti apa? Seperti itu, Kak. Silakan Kak. Ada? Tidak ada Kak? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Baik, bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah? Oke, kita coba dari Kak Anggun dulu nih. Silakan Kak Anggun. Kak, terima kasih. Saya coba menjawab bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Menurut saya bisa bisa malah terlihat bagus gitu ya kayak kolaborasi seperti itu.
dengan Terlihat sesama. bagus atau memang bagus Kak Anggun? Terlihat Kak. Terlihat Kenapa saya bagus atau memang bagus? karena teorinya kan memang bagus sebenarnya, Mm-mm. cuman Mm-mm. pelaksanaannya kita sebenarnya Belum tentu banyak sesuai yang Kak ya. tidak sesuai. Sudah pernah mencoba, cuman ya itu tadi pelaksanaannya itu banyak benturan kayak ini itu dan sebagainya. Maka saya tidak tahu hasilnya yang sebenarnya itu bagus apa enggak. Mungkin bagus menurut kita, belum bagus Belum tentu dengan bagus menurut orang lain. ya, mungkin rekan sejawat merasa belum sesuai dan sebagainya, kan kita tidak tahu itu Kak. Menurut saya sih bagus Kak, menurut saya. Oke, cuman pelaksanaannya kan harus lebih harus lebih persiapan perfect lah. Oke, supaya tidak apa jar kita itu Kak, tidak mahaur satu sama lain. Kadang-kadang kan ini gawian gawian ikam lain gawian aku. Nah, kan gitu kan. Uyuh juga gitu Kak. Oke. Menurut saya seperti itu sih Kak. Oke. Tapi pada dasarnya pada umumnya bagus Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Anggun. Mungkin menurut Kak Anggun tadi pada teorinya pembelajaran berbasis proyek ini memang bagus, namun pada saat kegiatan di lapangan banyak sekali kendala, bahkan bisa sampai berbenturan dengan guru-guru ataupun rekan sejawat kita, dikarenakan mungkin yang pertama pemahaman akan proyek ini tadi berbeda-beda, dan juga mereka belum memahami serta belum merasa memiliki, seperti itu kira-kira ya Anggun ya, Kak Anggun ya. Baik, terima kasih Kak Anggun. Selanjutnya Kak Anjar, silakan Kak. Terima kasih Kak. Menurut saya sih pemanfaatan berbasis proyek ini di komunitas belajar itu menurut saya sudah positif Kak. Dan menjanjikan, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Yang itu dari yang pertama adalah menyatukan ide semua orang itu kan susah Kak. Jadi kalau menurut berbasis proyek ini itu mungkin ada salah satu metode yang membawa banyak manfaat juga sih Kak menurut saya, pertama tentang pengembangan kurikulum yang lebih baik. Itu ada juga peningkatan kualitas pembelajaran kita di sekolah, karena dari kerjasama itu memunculkan ide-ide yang baru, dan juga berbasis proyek dalam komunitas belajar ini membuat kita lebih solid lagi, karena kita sudah memahami apa sih yang akan kita sampaikan atau kita inginkan atau yang kita proyekkan menjadi lebih akurat lagi, dan juga membuat kita menjadi lebih profesional sih Kak. Ya, itu adalah lebih kurangnya Kak. Mungkin kurangnya adalah menyatukan semua ide-ide yang ada di kepala anggota untuk kita bikin satu project yang kedepannya lebih inovatif lagi. Baik, terima kasih Kak Anjar. Mungkin dari Kak Anjar secara umum sudah bagus, namun pada saat pelaksanaannya mungkin sama seperti Kak Anggun tadi ya, menyatukan banyak pemikiran itu memang sulit, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, saya menangkap bahwasanya dengan adanya proyek ini bisa menguatkan lagi antar hubungan guru-guru, supaya kita bisa saling berkolaborasi dan memiliki bahwasanya tugas kita memang benar-benar seorang guru, seperti itu ya Kak ya. Bikin solid nanti ya, lebih solid lagi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, dan juga lebih bermakna dan juga berpusat kepada peserta didik, seperti itu ya Kak ya. Betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Erik, boleh Kak? Berhenti Kak. Ya, izin Kak Fasil. Mungkin berkaitan dengan jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah, sama halnya seperti mungkin Kak Anggun dan Kak Anjar sih Kak. Cuman mungkin kalau bisa hal-hal seperti itu sih bisa disepakati di awal, kan kita bisa menyamakan persepsi.
Ya, pertama menyamakan persepsi, kemudian kita kan bisa menggambarkan juga nih. Kita kan bisa sambil membayang-bayangkan, oh ini kalau seperti ini kayak gimana, kemudian kita minta masukan juga dari rekan sejawat kita. Kira-kira nih kayak gini nih gambaran saya efektif nggak kegiatannya? Kalau mereka bilang, oh ada kayak gini nih usul. Mungkin ya disitulah kita berkolaborasi Kak. Mungkin antara perencanaan dan persiapan ataupun nanti pelaksanaannya mungkin seimbang aja sih Kak, kalau menurut saya. Itu aja Kak Fasil. Oke, baik, terima kasih Kak Erik. Mungkin secara garis besarnya ketika pada saat pelaksanaannya menyamakan persepsi dan juga berkolaborasi dengan rekan guru juga bisa meningkatkan kemampuan kita ya Kak ya, seperti itu ya Kak ya. Benar sekali Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Erik. Selanjutnya Kak Gali. Izin Kak. Oke, silakan Kak. Menurut saya bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Menurut saya bila ada kolaborasi dengan rekan sejawat tuh Kak, itu sudah menurut saya bagus Kak ya, karena kita bisa memecahkan suatu masalah seperti membuat rencana pembelajaran. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan oleh rekan sejawat kita, begitu Kak. Menurut saya tuh seperti itu aja. Oke, baik Kak, untuk peningkatan juga ya Kak ya, seperti itu kurang lebih Kak ya. Baik, terima kasih Kak Gali. Kak Lia, silakan Kak. Tinggi Kak, terus ganti panggil. Oke. Gimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagus sih Kak. Ya tapi ini ulun mohon maaf sih lah. Ulun tuh belum pernah tergabung di AG dan komunitas lainnya. Tapi kalau menurut ulun memang seharusnya memang dikembangkan lagi. Memang ujar Kak Anggun tadi banyak perencanaan, istilahnya tuh banyak perencanaan tapi tidak jalan. Itu ada di tempat ulun juga ada yang begitu rencananya nih bla 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 bla, tapi tidak jalan, entah karena apa dan lain halnya tidak tahu, jadi nggak berani juga tanya-tanya Kak Fasil. Mungkin itu aja Kak Fasil. Masih ragu-ragu seperti itu ya Kak ya. Iya benar, belum ada mungkin kemungkinan Kak Fasil belum ada orang atau teman atau guru yang berani membawa gagasan yang lebih baik. Itulah Kak Fasil, mungkin selama ini KKG paling itu aja yang dibahas, tidak ada perkembangan, mungkin gitu loh kalau Kak Fasil lah. Jadi tidak ada perkembangan kalau di tempat ulun tuh. Baik, terima kasih Kak Lia. Mungkin itu Kak Fasil. Baik, terima kasih kakak-kakak. Memang menurut kakak-kakak semua berbeda-beda ya di tempat saya, di tempat kakak semua mungkin berbeda dikarenakan background kita memang yang pertama berbeda. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang kolaborasi itu masih minim di sekolah kita masing-masing. Jadi selain itu juga pada saat kita melaksanakan kolaborasi juga pasti ada satu atau dua guru itu bisa dikatakan mencibir seperti itu. Namun ketika kita bekerja, ketika kita mendengarkan itu semua, kita tidak akan berkembang Kak. Seperti itu. Jadi pastilah ada halangan dan rintangan pada saat kita melaksanakan kegiatan yang memang tujuannya untuk memajukan peserta didik. Namun jangan lupa Kak, tetaplah semangat untuk mencerdaskan anak didik kita, karena memang itu sebuah tanggung jawab kita memang seperti itu. Dan juga ketika kita hanya berdiam diri dan seperti itu saja, kita tidak akan berkembang Kak. Di awal juga saya pernah juga dulu sekian tahun saya mengajar kok seperti ini aja gitu. Akhirnya banyak teman-teman dan keluarga saya juga mendorong, bahkan istri juga menyemangati bahwasanya harus ikut suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut untuk membangun kompetensi seperti itu. Memang berat awalnya, namun pada saat kita sering membaca, sering berkolaborasi dengan teman, sering bercerita, walaupun hanya sekedar silohai, itu juga bisa bermanfaat. Oh ternyata orang ini seperti itu, dan juga bisa mengajak
rekan-rekan kita bahwasanya ini loh seperti ini. Terlepas dari mereka mau untuk ikut atau tidak, itu adalah hak mereka. Namun pada awalnya tujuan kita jangan sampai melemah, Kak. Bahwasanya tujuan kita juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu mencerdaskan anak didik bangsa. Itu yang patut kita tanamkan, dan jangan sampai kita menyerah dengan kondisi yang ada seperti itu, Kak. Karena saya memang di satu sekolah itu, bahkan di sekolah saya ada hampir 30-an orang guru. Di 30-an itu sulit untuk menyamakan persepsi dan juga berkolaborasi dan begitu. Namun pastilah ada di antara sekian banyak guru-guru itu yang ayo seperti itu, dan kita actionnya tidak perlu yang wah, Kak. Sederhana saja, contoh sekolah sehat, kemudian membuat toga, tanaman obat keluarga dan sebagainya, ditanam dan sebagainya. Di akhir seperti itu, pada saat pelaksanaannya, kita perencanaannya sudah matang dan sebagainya, izin dengan kepala sekolah juga sudah terjadi, ada kolaborasi kita dengan guru yang lain, bahkan guru yang lain pasti sedikit banyak pasti ngapain sih, awalnya seperti itu. Pada saat ke sana, mereka pasti ada yang tanya, oh mereka membuat ini. Ketika mereka melihat hasil, oh ini ternyata bisa ya. Nah dari situlah hal-hal kecil itu mereka tertarik dan juga bisa nanti bergabung lama-lama seperti itu. Itu yang perlu, yang sangat penting, Kak. Jadi yang awalnya adalah jangan pernah takut untuk memulai seperti itu. Sama seperti halnya di tempat saya, awalnya memang banyak cibiran, namun pada saat mereka bisa melihat hasil kita, oh ternyata mereka seperti ini gitu. Seperti itu, Kak. Jadi tetap semangat, Kak. Memang berat, namun tidak ada yang mustahil kalau kita memang berusaha seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kakak. Untuk selanjutnya, nah ini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita coba tadi sampai Kak Lia ya. Saya minta coba Kak Mahdi, silakan Kak Mahdi. Ada berbagi pengalaman Kak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta, pada pembelajaran peserta didik. Silakan Kak Mahdi. Ada Kak Mahdi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Kak Novi. Boleh Kak berbagi? Izin Kak menyampaikan tentang Kak Mahdi. Iya, Baru silakan, Kak. gabung. Tadi Kak Mahdi izin sakit tenggorokan katanya Kak. Oh, boleh deh di kolom kamera. Oke, boleh di kolom chat Kak kalau ini Kak, nanti bisa kita bacakan. Kak Novi tadi baru gabung ya? Iya Kak, sinyalnya baru berteman sama saya. Kata Kak Lia, Kak Novi yang nggak mau berteman katanya. Mohon maaf Kak, hujan di sini. Oke, baik Kak. Oke. Tapi ini bisa diberikan masukan Kak di kolom chat Kak Novi. Siap Kak, nggih. Oke, baik, silakan. Kak Rasid boleh Kak, silakan Kak. Oke, halo, baik Kak. Ya, saya di sini akan menjawab bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut saya ini bagus Kak. Ini kan dapat berbagi ide atau masukan lain yang tujuannya untuk membangun, yang salah-salah untuk diperbaiki. Nah, untuk komunitas belajar, di tempat saya ini kan belum ada komunitas belajar Kak, jadi saya belum pernah itu merasakan gimana kita bergabung di komunitas belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tetap semangat Kak Rasid. Mudah-mudahan nanti Kak Rasid bisa menjadi pelopor untuk kegiatan kompil di sekolahnya dan juga bisa menjadi penggerak dari komunitas tersebut Kak. Jadi luar biasa nih, ada banyak kesempatan Kak untuk menjadi penggerak, karena ketika kita menjadi penggerak banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Boleh Kak Reza berbagi Kak, silakan. Oke, siap Kak Basil, baru on. Silakan Kak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut Ulun itu ini sangat positif Kak Basil, karena memberikan banyak dampak positif, manfaat yang positif baik bagi kita sebagai guru ataupun peserta didik.
karena menurut ulun kunci keberhasilannya ialah komunikasi yang paling penting dan tujuan untuk kedepannya pembelajaran seperti apa gitu. Sama ulun belum pernah membuat komunitas Jepang, jadi ngasal. Ya nggak apa-apa Kak, yang penting sudah ada gambaran bahwasanya komunitas itu seperti apa, dan juga nanti mudah-mudahan di tempat Kak Reza ini bisa jadi penggerak komunitas nih Kak. Kita Ya, tunggu amin. kita tunggu undangannya dan sharingnya Kak nanti Kak. Siap Kak Fasil. Itu Kebetulan aja Kak Fasil, makasih. Iya, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Izin juga Kak menyampaikan bahwasanya saya juga termasuk penggerak di salah satu komunitas belajar di sekolah saya juga Kak. Memang tugasnya berat, namun ketika kita menjalankan dengan enjoy, tanpa adanya beban dan tekanan, dan saling berbagi, intinya sedikit namun bermanfaat, itu yang luar biasa Kak, daripada hanya rencana yang besar namun tidak pernah dilaksanakan. Itu kecil tapi terlaksana, itu akan lebih bagus dan lebih baik daripada besar tapi tidak pernah dilaksanakan, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Reza. Untuk Kak Robin silakan Kak. Baik, terima kasih. Pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kak ya. Bercerita sedikit mengenai keadaan di sekolah. Itu komunitas belajar Si Tanjung di SD Negeri 3 Mentau Baru Hulu. Untuk memahamkan dan juga melibatkan komunitas rekan sejawat yang pernah saya lakukan, yaitu pemahaman yang pertama, kita tidak bisa melakukan sendiri Kak. Tidak bisa dilakukan juga antar guru, karena masih harus membuka pemikiran rekan-rekan guru yang lain, lebih rekan senior Kak ya. Mereka beranggapan dengan pengalaman mereka mengajar yang lebih lama daripada kita yang junior, teman-teman ini merasa sudah cukup akan ilmunya, seperti itu Kak. Kebetulan di sekolah saya ada teman yang sedang CGP juga, jadi saya minta bantuan sama dia untuk menggerakkan rekan-rekan. Ternyata dia angkat tangan juga Kak, angkat tangan juga untuk membuka pola pikir dari rekan-rekan guru yang senior, seperti itu Kak. Jadi ilmu bahari lah kalau saya bisa menganggapnya Kak ya. Soalnya kenapa? Kalau kita yang menjelaskan sendiri, ataupun rekan-rekan guru yang menjelaskan sendiri, itu tidak akan diterima Kak, seperti itu. Jadi kemarin kebetulan saya diminta untuk jadi ketua P5, penyelenggaraan P5. Jadi pemahaman awal saya mengundang beberapa pihak dari luar, mulai dari rekan-rekan angkatan guru penggerak sebelumnya dan juga pengawas. Materinya sama seperti apa yang kita sampaikan tentang penyusunan jadwal P5 dan juga pembagian jam pelajaran. Karena mereka masih beranggapan, contoh kayak di SD kan PJOK sekarang 3 jam mata pelajaran, 1 jam proyek. Mereka beranggapan untuk PJOK dalam 1 kali pertemuan itu langsung 4 jam. Sedangkan pada saat pertemuan awal kita jelaskan 3 jam ini khusus untuk pelajaran PJOK, sedangkan 1 jam ini proyek, yang dimana proyek ini berkolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan yang lain-lain, seperti itu Pak. Mereka tetap kekeh akan pemikiran mereka sendiri. Jadi saya punya berasumsi bahwa mereka tidak akan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh teman-teman dalam satu sekolah, seperti itu. Jadi untuk melibatkan dan membuka pola pikir teman-teman yang lain, jadi kami bekerja sama dengan guru penggerak yang sudah selesai programnya, dan juga dari pengawas tentang materi-materi tersebut, dan akhirnya ya mereka mendengarkan Kak, dan mereka melakukan apa yang pernah kami jelaskan. Jadi yang pertama pasti penguatan kepada rekan-rekan sejawat dulu, agar berdampak dalam program dan juga kepada peserta didik, seperti itu Kak, kalau di pengalaman saya pernah terjadi. Dan apakah pemahaman tersebut berdampak pada peserta didik? Berdampak namun tidak signifikan, seperti itu Kak. Pernah pada satu kesempatan 2 minggu yang lalu saya memberikan bagaimana penyusunan program P5
yang harapannya teman-teman bisa menyusun dalam 3 bulan dapat membuat suatu proyek ataupun karya. Ternyata yang mampu mengerjakan hanya 2 kelas seperti itu, Kak. Bahkan kemarin saya minta tolong dengan rekan satu sekolah, rekan sejawat, yang dimana suaranya ini biasanya mudah didengar sama rekan-rekan yang lain. Beliau juga angkat tangan karena ya itu tadi, beberapa rekan-rekan senior merasa ilmu saya sudah cukup, kayak gini aja. Proyek yang anggapan mereka P5 itu hasil karya, sudah tidak ada prosesnya. Anak-anak misalkan meroncek, yaudah meroncek aja. Anak-anak menanam, yaudah menanam aja, tidak ada step-step ataupun proses-proses yang dilalui. Harapan kami sebagai panitia dari P5 yaitu anak-anak ini dapat menjalankan setiap prosesnya seperti itu, Kak. Anak-anak menentukan judulnya, anak-anak kemudian mencari pematerinya, anak-anak menyelesaikan masalah atau menyelesaikan proyeknya. Jadi yang kami minta pada saat itu bagaimana proses anak-anak sampai ke mereka presentasi. Tapi itu tadi pemahaman guru-guru senior, yang penting ada proyek, hasil sudah, tidak berkelanjutan seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak untuk menanggapi dari cerita Kak Robin tadi. Saya belum mendengar bahwasanya ada pelibatan kepala sekolah seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya yang utama adalah berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan seperti apa, bagaimana, dan juga seterusnya. Namun kalau itu belum berhasil, kita bisa meminta juga untuk mengadakan kegiatan musyawarah seperti itu, musyawarah, dan kemudian ketika kakak dilibatkan menjadi seorang ketua, minimal gini Kak, ketika seorang tersebut tidak kita berikan tugas, mereka akan ongkang-ongkang saja Kak. Namun ketika kita buat mereka sebuah tugas dan tugas itu harus diselesaikan seperti itu, maka mereka juga akan mencoba seperti itu. Namun jangan juga kita lepas tangan terhadap kegiatan mereka. Kenapa? Karena kita perlu menyadarkan mereka bahwasanya tugas kita, era kita itu beda dengan era mereka. Zaman yang zaman kita sekarang itu berbeda dengan zaman mereka dulu. Maka dengan hal seperti itu ada kemungkinan mereka juga bisa memahami seperti itu. Tugaskan mereka seperti itu Kak. Kalau boleh juga bisa sedikit dipaksakan bahwasanya minta kepala sekolah untuk mereka ditugaskan untuk belajar atau studi tiru di sekolah yang lain yang sudah melaksanakan P5 seperti itu. Ajak mereka seperti itu, dan kemudian mereka sudah diminta mereka untuk belajar dan mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di sekolah kita seperti itu. Kalau hanya sekedar mengundang dan sebagainya itu kemungkinan kecil untuk bisa dilaksanakan. Namun pada saat mereka menjadi panitia, mereka menjadi mentornya, maka mereka akan belajar dan mereka juga akan mendapatkan ilmu dari yang mereka sampaikan seperti itu Kak. Kalau di tempat saya memang kita buat seperti itu. Jadi mereka yang notabene ini kita ajak seperti itu. Ayo nih, tugas sampean ini. Oh saya tidak bisa, biasanya seperti itu. Ini sudah tugas dari kepala sekolah dan apabila menolak, konsekuensinya bisa ditanggung dan dilihat sendiri di kemudian harinya seperti itu. Karena memang hak veto itu ada di kepala sekolah seperti itu. Tapi kalau kepala sekolahnya sudah tidak mendukung, nah ini beda cerita lagi seperti itu. Tapi saya lihat tadi di tempat Kak Robin juga kepala sekolahnya juga saya rasa mendukung sekali, sampai dengan didukung dengan tadi mendatangkan narasumber dari pengawas dan juga mungkin ketua Kombel Guru Penggerak di Kota Waringin Timur. Iya betul. Mungkin seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali. Namun nanti bisa dititipkan ke beliau bahwasanya minta Kak Wagi untuk umpan balik dari peserta sendiri seperti itu. Karena kalau kita hanya diberikan materi, tidak diberikan tugas, ayo sudahlah, dapat materi sudah selesai. Namun ketika ada RTL, ada tugas, itu mereka akan lebih bersemangat seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka juga bisa dilaksanakan seperti itu. Itu masukan dari saya Kak ya. Baik, izin menanggapi boleh Kak? Silakan Kak. Ya baik, dari usul kakak itu sudah saya semua lakukan Kak. Yang pertama saya pasti koordinasi dengan kepala sekolah.
Makanya itu saya bersama kepala sekolah mengumpulkan rekan-rekan sejawat untuk melakukan proses pengerjaan proyek yang dimana harapannya teman-teman ini nanti dapat memantau setiap aktivitas siswa seperti itu, Kak. Apakah terlaksana, Kak? Terlaksana tapi tidak maksimal, Kak, seperti itu. Tidak maksimalnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini, Kak. Kemarin kan sudah kami bagi kelompok. Kelompok kelas 1 ngajak dari mata pelajaran yang lain, 2, 3, 4. Baik. Kita buat antara kelas 1 sampai kelas 6 itu ada koordinatornya. Kelas 1 koordinatornya siapa, 2 siapa, 3 siapa, sampai ke kelas 6. Baik, kemudian ditentukan judulnya. Kelas 1 waktu itu membuat kerajinan tangan, meronce atau apa sih ya. Kemudian kelas 2 itu membuat hasil karya dari bahan plastik. Kebetulan kami mengambil materi tentang gaya hidup berkelanjutan, Kak. Oke, mohon maaf saya potong, Kak Rubin. Apakah sudah ada cara yang lain, Kak, selain satu cara tadi? Kalau masih ada cara yang lain, kira-kira cara apa yang menurut Kakak paling tepat? Cara yang kedua, sampai saya minta tolong itu tadi, Kak, sama satu guru, dia itu memang megang absen. Baik. Dia kadang suaranya bisa didengar sama guru-guru yang lebih senior. Berarti baru beliau pun juga sulit ini kan. Oke, baik. Mereka dikasih tugas, dikasih tanggung jawab. Harapan kita kan guru-guru senior PNS ini. Baik, sebentar mohon izin. Berarti baru 2 cara ya, Kak. Masih banyak, ada 1000 cara lagi yang Kak Robin bisa coba. Iya. Seperti itu. Itu bisa dicoba dengan cara yang lain. Bahkan nanti terakhir di 999-nya ada satu cara nanti ditemukan bahwasanya orang tersebut minimal berubah tempat tugas. Iya. Maksud saya gitu juga. Itu yang paling efektif seperti itu. Yang kita sesalkan seperti itu sih, Kak. Kalau misalkan beliau ini malas, ya udah malas sendiri seperti itu, Kak ya. Ya, jangan melibatkan teman-teman yang lain. Baik, tapi memang itulah, Kak. Iya, itu tadi di setiap sekolah itu pasti ada ini. Baik, jadi cara satu-satunya itu adalah yang itu tadi, kemudian masih ada 999 cara. Tadi Kak Robin masih menggunakan 2 cara. Kalau saya sudah banyak menggunakan cara, dan satu orang ini menggunakan cara ini, satu ini menggunakan cara ini, satu ini menggunakan cara ini. Jadi ada berbagai macam cara untuk kita melibatkan semua peserta didik seperti itu. Silahkan coba nanti, Kak. Terima kasih banyak, Kak Robin. Baik, oke, selanjutnya, Kak. Di sini bagaimana pelibatan atau choice atau ownership dari peserta didik dalam penerapan PJBL tersebut? Silakan, Kak, ada satu kiranya untuk bisa menyampaikan ini, Kak, seperti apa? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap choice dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Seperti itu. Mungkin selain Kak Robin, adakah lagi yang sekolah yang sudah menerapkan P5-nya, Kak? Di sekolah mana, Kak? Di tempat Kak Anjar seperti apa, Kak Anjar? Kalau di tempat Ulun belum ada, Kak. Belum ada ya, baik. Jadi ada Kak Anjar mengangkat tangan, silakan, Kak. Ya, untuk kalau P5 tempat kami itu ini membuat kerajinan tangan, Kak. Dari daun sawit, dari pohon sawit itu loh, Kak. Pelepah sawit. Pelepahnya aja. Pelepah atau daun, Kak? Ada beda, Kak. Pelepah yang besar, yang kecil. Pokoknya hijau-hijau ya. Oke, baik. Berarti di situ voice-nya apakah sudah masuk, Kak? Daunnya, daun. Nah, kanopi apa? Baik. Oke, baik. Jadi kalau voice-nya berarti suara dari peserta didik itu tadi bisa kita dengarkan untuk menjadi satu pertimbangan seperti itu. Nah, kemudian adakah si peserta didik itu diberikan pilihan? Ada, Kak. Kalau kami P5-nya ada 2 sih, Kak, yang kelas rendah sama kelas tinggi itu, Kak. Nah, kalau kelas rendah tuh P5-nya membawa tanaman dari rumah, mau tanaman lombok, pokoknya tanaman yang sayur-sayuran itu nanti disiram dan nanti hasilnya akan dipanen untuk berarti ada choice-nya ya, Kak, ya, ada pilihannya dia mau membawa apa dan sebagainya, itu sudah masuk. Betul, Kak. Nah, sekarang dari tadi diminta untuk membawa tanaman tadi, pastilah
mereka diminta untuk merawat kan seperti itu. Jadi Betul, di situ Kak, juga betul. di situ juga bisa sebagai ownership pemimpin atau pemilik dari kegiatan tersebut. Jadi kegiatan ini akan ada hasilnya apabila kita bersama-sama menggunakan voice kita, suara kita, kemudian choice dan pilihan kita, serta kebersamaan kita untuk memimpin diri kita sendiri menjadi peserta didik dan menggunakan pembelajaran berbasis project tadi Kak, seperti itu. Betul, Kak, betul. Oke, berarti itu sudah Kak, saya hanya mengingatkan Kak. Terima kasih banyak Kak. Untuk dampaknya pasti tadi sudah terlihat ya Kak ya, dengan tadi adanya voice-nya, kemudian choice-nya, dan juga ownership. Pastilah ada nanti minimal sedikit dari perubahan itu ada terlihat di peserta didik. Jadi taruhlah dia ada diminta untuk kegiatan tugas menanam bambu di rumah dan hasilnya seperti apa, itu juga merupakan suatu voice, choice, dan ownership yang bisa kita aplikasikan di peserta didik. Baik, terima kasih Kak Anjar sudah berbagi. Selanjutnya yang pertama adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu harus menghasilkan yang pertama paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, itu tujuannya Kak. Kemudian yang kedua itu dari pedagogi tersebut kita memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi dua ini yang harus kita miliki untuk kita melaksanakan kegiatan dan yang harus juga kita dapatkan dan kita bisa aplikasikan di sekolah kita Kak, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Kak? Aman juga. Baik, terima kasih Kak. Saya lanjut. Baik, di sini ada persiapan RTL Kak. Nah, ini kita coba untuk persiapan RTL-nya seperti apa. Yang pertama adalah pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak atau bapak ibu guru diminta untuk menyusun sebuah rancangan tindak lanjut agar bapak ibu guru mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Benar, ya? Oke. Kemudian ada pengantar tugasnya Kak. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu guru perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah masing-masing. Kemudian rancangan tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu guru bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama ada tujuan program, kemudian kelengkapan rancangan dalam struktur programnya, dilanjutkan dengan keterlibatan komunitas, seperti tadi melibatkan rekan juga, seperti itu. Kemudian rencana evaluasi program. Jadi ada 4 untuk penilaian tugas ini Kak, seperti itu. Kemudian selanjutnya seluruh aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Ingat Kak, yang baru Kak. Seperti itu, bukan yang sudah berjalan. Taruhlah umpamanya tadi ada sudah membuat meroncak umpamanya. Jadi bisa digeser sedikit tuh, membuat apa lagi umpamanya, tidak usah jauh-jauh Kak. Setelah meroncak ini pemanfaatannya seperti apa? Oh ternyata belum. Nah hasil dari ini bisa kita pasarkan Kak. Itu kemampuan anak-anak untuk memasarkan produk seperti itu. Nah itu kan juga rencananya. Nah bagaimana rencana itu bisa terlaksana? Itu bisa dibuat Kak seperti itu. Nah kemudian yang kedua, notulen atau catat diskusi komunitas belajar tersebut terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi rancangannya seperti apa kita diskusikan dengan komunitas belajar kita di sekolah dan juga nanti kita akan aplikasikan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan dan juga yang terakhir adalah dokumen lain yang relevan seperti itu.
Jadi nanti video-video kegiatannya bisa ditampilkan di slide-slide pada saat kegiatan nanti Kak. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Kak? Atau saya lanjut dulu? Oke, silakan Kak. Ini mohon maaf, apakah kegiatan kita ini kayak aksi nyata juga Kakak? Iya, serupa dengan aksi nyata. Nanti di selanjutnya ada penjelasannya seperti apa Kak. Seperti itu. Jadi masalahnya waktunya ini kita kan seminggu ini aja nih yang belajar efektifnya Kak. Kan tanggal 2 sudah PAS tuh Kak. Selebihnya kita sudah Betul. libur. Jadi Betul. gimana itu Kak Bisa meletakkan kegiatan kita ini Kak? betul. Kalau tidak salah nanti ada 1 minggu ini untuk kita durasi waktu yang disiapkan 7 hari atau 1 minggu Kak. Nanti bisa Kakak konsultasikan seperti apa dan bagaimana dengan teman-teman sejawat seperti apa. Seperti itu Kak. Baik, saya lanjutkan dulu penjelasannya Kak ya. Nanti kita akan ketemu di titik akhirnya nanti. Baik. Rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, ini Socrates mengatakan seperti itu Kak. Yang pertama adalah modelnya. Model dari kegiatan kita adalah penugasan mandiri. Seperti itu. Jadi masing-masing kakak-kakak semua membuat RTL, rencana tindak lanjut dari yang kemarin kakak buat seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar seperti itu. Nah, kemudian bisa menggunakan ini tujuannya juga bisa Kak. Untuk judulnya. Untuk tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rancangan tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, termasuk aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar seperti itu. Baik, nah ini Kak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek Kak. Nah, untuk komunitas belajar, bentuk rencana tindak lanjutnya RTL-nya adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide Kak. Sampai di sini ada pertanyaan Kak. Tadi Kak Anggun sudah ini ya, sudah mulai ada dapat pencerahan nih. Nah, oke, saya lanjutkan. Komponen program itu terdiri dari yang pertama adalah judul program atau kegiatan. Kemudian ada latar belakang, ada tujuan programnya, kemudian capaian atau langkah-langkah dari hasil penerapan untuk setiap tujuan. Dilanjutkan yang nomor 5 adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Seperti apa, bagaimana, kedudukannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kemarin sudah ada yang buat dan itu luar biasa, termasuk punya Kak, kalau tidak salah Kak Robin dengan Kak Anjar itu sudah bisa ditanyakan nanti dan berkolaborasi. Kemudian yang ke-8 adalah kemungkinan atau tantangan. Yang ke-9 kalau bisa Kak itu buktinya Kak, bukti kegiatan Kakak melaksanakan RTL tersebut. Jadi mungkin foto-foto atau apa bisa dibuat di 1 slide. Jadi pas 9 slide Kak. Judulnya 1 slide, latar belakangnya 1 slide, tujuan programnya 1 slide, kemudian capaiannya 1 slide, selanjutnya struktur, pernyataan, rencana evaluasi, kemungkinan dan juga bukti fisiknya Kak. Jadi pas 9 slide Kak. Seperti itu. Bisa Kak dipahami Kak sampai sini? Saya Kak, ada pertanyaan Kak? Jadi kalau oke, baik, Kak Erik duluan, Kak Anjar udah langsung. Oke, silakan Kak Erik. Izin Kak Fasil bertanya berkaitan dengan hal ini. Tadi kan saya sempat bertanya juga dengan Kak Fasil secara pribadi ya, untuk aksi nyatanya ini apakah video atau dalam bentuk PTT tadi Kak ya? Betul. Nah, berarti itu tadi yang PTT-nya untuk menampilkan materi yang akan kita presentasikan nanti, kemudian dilengkapi dengan video berarti Kak ya? Oke, baik gini Kak, saya perjelas ya Kak. Di dalam PPT itu ada mungkin Kakak tampilkan 1 slide lagi, itu di mana slide tersebut berisikan video kegiatan Kakak. Nah, itu boleh tuh. Nah, itu boleh seperti yang kemarin ada teman kita yang membuat itu,
beliau sudah membuat 9 slide, namun di slide ada beberapa slide di mana kemungkinan atau tantangan atau rencana evaluasi atau di mana beliau meletakkan itu ada kegiatan mereka full satu kegiatan seperti itu. Jadi bisa dilihat oleh fasilitatornya dan juga bisa dilihat oleh rekan-rekannya juga seperti itu. Berarti itu diunggah lagi ke YouTube atau media sosial lainnya Kak ya? Kalau menurut saya ketika diunggah di YouTube itu kan YouTube-nya bisa ditempel di situ Kak, di slide PPT itu. Kalau Iya. pengalaman saya pada saat saya presentasi itu ada seperti ini, kemudian ada di nomor berapa, slide berapa, itu saya tempelkan di situ videonya, jadi videonya langsung nempel di situ dan bisa diputar di situ Kak. Ada metodenya seperti itu, bisa dilihat nanti Kak. Di YouTube juga ada untuk bagaimana cara menyematkan video pembelajaran pada PPT seperti itu. Iya, itu yang saya tanyakan tadi itu. Jadi mengenai PTT sih saya paham, tapi kan untuk presentasinya berarti kan kita harus mengambil video yang berkaitan dengan RTL ini nantinya seperti itu Kak. Itu yang saya tanyakan tadi itu. Boleh bentuk video. Namun ketika kita bentuknya bukan video atau buktinya adalah foto-foto kegiatan kita pada saat pelaksanaan kegiatan, nggak jadi masalah Kak. Bisa. Boleh juga berarti Kak ya? Boleh, tapi kalau video itu ada nilai lebihnya seperti ternyata ini kreatif. Nah itu kan. Iya, setiap kreativitas itu memiliki nilai lebih dari pribadi saya seperti itu. Jadi ada nilai plusnya. Siap Kak, itu aja Kak. Udah ya. jelas Kak. Terima kasih Kak. Jadi normalnya biasanya sesuai dengan yang ada ini, sesuai dengan pengalaman kami kemarin itu ada 8 slide dan slide terakhir adalah sebagai bukti fisik kegiatan. Jadi ada umpamanya ada 20 foto ya silahkan disematkan di slide selanjutnya seperti itu Kak. Itu kalau saya sih boleh sih 10 kalau saya pribadi, kalau tidak mencukupi. Namun kalau kemarin saya pribadi membuat memang 9 slide dan juga saya pepetkan agak kecil-kecil untuk video kegiatan saya pada saat saya mengimplementasikan satu program di mana program tersebut berupa program membaca sehari itu Kak. Jadi seperti itu. Membaca sehari itu kan banyak, jadi anak-anak diminta untuk bisa kita berkolaborasi dengan kepala sekolah kita, meminta Pak gimana kalau ini ada saya tugas dari ini, kemudian saya punya program ini. Nah selanjutnya adalah dijabarkan. Pada saat kita menjabarkan itu ada bentuk fisiknya atau foto-foto kegiatannya dan juga nanti pada saat pelaksanaannya juga ada. Jadi anak-anak tidak harus keluar dari ruang kelas, mereka diminta membawa satu buku untuk dibaca. Kemudian mereka diminta untuk menyampaikan seperti itu. Yang paling menarik yang mana tuh? Gitu. Taruhlah umpamanya perwakilan dari satu kelas menyampaikan, oh seperti ini, perasaan dia seperti ini, senang karena bisa membaca atau apa dan sebagainya. Gitu. Atau bisa juga kalau saya kemarin kebetulan membantu teman untuk pembelajaran itu, saya mengambil salah satu bacaan dan bacaan itu kita share. Kemudian anak-anak mengambil di link tersebut dan mereka membaca bareng-bareng di lapangan terbuka. Kemudian kita minta untuk menceritakan dan kita berikan reward ya, seperti itu. Itu programnya juga. Jangan lupa reward itu luar biasa untuk meningkatkan motivasi peserta didik seperti itu. Jadi dibuatkan kegiatan yang tertentu. Sederhana namun bermakna. Itu intinya Kak. Tidak perlu yang wah namun tidak terlaksana gitu. Seperti itu, membaca atau olahraga sehari, kemudian mereka menjadi apa dan sebagainya, juga nanti guru-guru dilibatkan seperti itu pasti Kak, pasti. Bahkan teman saya sendiri yang biasanya gitu ketika saya datangi, gimana menurut Ibu, asik juga ya Pak ya gitu. Nah itulah ini Bu, kalau Ibu sudah merasa nyaman, merasa asik, gimana nih, ada nggak kira-kira program yang Ibu akhirnya beliau, Bapak bisa nggak membuat media tanam? Boleh, bisa, padahal saya belum bisa waktu itu. Dan saya coba belajar di luar dan nanti kita tularkan ke situ dan kita juga sama-sama kolaborasi. Akhirnya dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah, ditanya, ini programnya siapa? Padahal saya, namun saya tunjuk itu, Bapak itu, Ibu itu.
oh bagus besok dicoba ya Pak ya gitu. Nah itu bisa Kak seperti itu untuk memancing tadi. Tidak harus kita mengajak dulu, kita dulu berangkat dari diri kita kerja sesuai dengan yang kita mampu. Akhirnya mereka juga pasti nanti suatu saat akan tertarik. Nah itu salah satu metode yang mungkin nanti bisa menjadikan masukan untuk Kak Nubin ya Kak ya. Kalau saya tanam dulu, ada hasilnya, mereka ini penasaran, akhirnya kita berikan masukan, kemudian kita berikan metodenya, kita berikan pembelajarannya seperti itu. Nah, begitu ya Kak ya. Sampai di sini komponen programnya sudah dipahami Kak? Oke, kalau sudah baik, saya coba di sini keterangannya adalah RTL yang Bapak Ibu guru buat atau kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nanti dari saya juga ada untuk penguatannya. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi ada bukti fisiknya, kakak memberikan penguatan atau mempresentasikan RTL tersebut rencana tindak lanjut di sekolah kakak-kakak semua. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang atau notulen catatan diskusi bersama KBS. Jadi ada notulennya, hasilnya seperti apa, kemudian pelaksanaannya nanti seperti apa. Kemudian dalam bentuk video, nah tadi yang ditanyakan oleh Kak Erik tadi bisa berupa video, foto atau dokumen lain yang relevan seperti itu di LMS Kak. Unggahnya jangan disayang gitu. Seperti itu. Nah, boleh difoto ini Kak. Kemudian yang terakhir adalah selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Seperti itu Kak. Sampai di sini ada pertanyaan Kak? Oh, langsung ada Kak Anjar. Ada Kak Erik, ada Kak Robin. Banyak sebentar Kak. Saya catat dulu nih yang mana dulu nih. Kayaknya Kak Anjar dulu, baru Kak Erik, baru Kak Robin ya. Itu tadi yang angkat tangan. Oke, silakan Kak. Boleh dari Kak Anjar dulu. Iya. Ini kan ulun pahami ya Kak. Di sini kan ada judul, latar belakang dan sampai yang ke 8 ini tantangannya. Nah di situ kan unggah tugasnya ada notulen, catatan, sama diskusi bersama kepala sekolah gitu Pak. Ya. Dan juga foto. Dan juga video, foto, dokumen lain itu umpan baliknya Pak ke apa Kak untuk video atau fotonya? Kalau foto kan pasti kegiatan itunya kan. Foto kegiatan ya, atau video kegiatan. Lebih mudah Kakak membuat video dan di situ langsung ada umpan baliknya Kak. Pertanyaan, kita berikan pertanyaan kepada guru, kepada kepala sekolah seperti apa itu. Atau kalau tidak ada juga disematkan fotonya juga, nanti Kakak buatkan seperti apa. Bahkan ada beberapa yang mencapai sampai 10 slide Kak, karena memang menurut saya ini kurang ini gitu. Namun di sini kan maksimal 9 slide, namun tergantung kembali lagi ke hasilnya seperti apa seperti itu Kak. Karena memang mepet-mepet banget. Untuk surat pendidikan berarti kan dia berbentuk gambar atau link YouTube kan Kak kalau mau video itu? Tidak harus Kak, tidak harus. Boleh disematkan linknya, boleh videonya ditempel di PPT tersebut. Ada Kak, saya bisa. Kebetulan banyak yang bisa. Dan ada juga tutorialnya di YouTube. Cara menempelkan atau menyematkan video pada PPT seperti itu ada. Nah gini Kak ya, untuk mensiasati hal tersebut, judul kegiatan kan di atas tuh. Kemudian judul kegiatannya, latar belakangnya kan bisa jadi satu slide Kak. Jadi judul, latar belakang, dan tujuan itu bisa jadi satu slide. Nah kan udah menghemat tuh, udah 3 slide tuh. Nah itu bisa Kakak yang mengatur sendiri seperti apa. Itu apa namanya, Kakak yang memodifikasi seperti itu. Judul kegiatan, di atas judul kegiatan ini adalah ini. Kemudian sebelahnya dipotong kan apa namanya. Nah seperti ini kan PPT punya saya kan bisa nih bentuk, kemudian komponen, keterangan, ini kan bisa judul, latar belakang, dan tujuan. Ini kan bisa gak dibuat seperti ini? Kira-kira gimana Kak Anjar? Iya, berarti kan kalau mau irit menyisipkan video kan berarti kan tinggal
juga bikin PDF di Canva, masukkan link di terakhir itu ya Kak, kan foto-foto terus link. Boleh kalau Kak Anjar bisa. Karena di sini yang saya nilai juga adalah kreativitas kakak-kakak semua seperti itu. Oh, siap. Baik, terima kasih. Ada lagi Kak Anjar? Sudah Kak. Oke. Baik. Tadi kalau tidak salah Kak Erik tadi yang resen. Silakan Kak. Izin Kak Wasil, mungkin hampir sama sih dengan Kak Anjar. Cuman satu poin yang di tambahan informasinya ini kan ada Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Berarti ini kan slide PPT yang kita buat, yang kita jadi dokumentasikan dengan video ataupun gambar lah disisipkan di situ kan. Kemudian ada umpan balik dari Kak Fasil berarti ya? Tidak ada. Kalau dari saya tidak ada. Dari teman Kak. Dari teman sejawat. Pengakuan, masukan dan pembalik dari dari seluruh mitra komunitas belajar. Iya. Jadi nanti penguatan itu pada saat kita RTL selanjutnya Kak. Jadi ada umpan balik lagi nanti satu JP kalau tidak salah Kak. Oke, berarti itu langsung kita sisipkan di video itu bisa mungkin Kak ya? Boleh, bisa Kak. Biar tidak ribet lah gitu. Iya, kalau saya kemarin karena saya tidak mau ribet, jadi satu slide itu saya bagi 3 seperti PPT yang tampil di layar Kakak. Ada judulnya, ada latar belakangnya, dan ada tujuannya. Slide selanjutnya adalah capaiannya. Nah, itu nanti setelah selesai 9 slide ini nanti, 8 dulu ya, 8 dulu. 9 slide-nya kan bukti video kita pada saat kita presentasi di depan guru-guru nih. Jadi gini Kak, Kakak membuat satu program, kemudian program tersebut kita konsultasikan dengan sekolah. Pada saat program itu sudah di-ACC oleh kepala sekolah, kita minta kepala sekolah untuk mengambilkan guru 1 hari untuk kakak-kakak presentasi. Oh ini loh ada tugas dari guru penggerak, PKG PJOK. Saya tugasnya membuat ini dan ini presentasinya seperti ini. Nah itu kalau videonya kan panjang Kak, 60 menit loh saya kemarin itu. Itu menurut Bapak Ibu gurunya karena mereka oh iyalah ternyata ini. Akhirnya mereka banyak bertanya seperti itu. Bahkan 1 jam lebih Kak saya potong-potong gitu. Ya gitu Kak. Jadi bisa kan bukti-bukti fisiknya bisa berupa foto, bisa berbentuk video paling akhir seperti itu Kak. Seperti itu. Siap Kak. Terima kasih Kak Wasil. Terima kasih kembali. Ada Kak Robin tadi, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Cuma izin menanyakan Kak, berarti video ini bisa kita buat kayak model-model trailer ataupun teaser gitu Kak ya? Nggak harus video full dari awal sampai akhir. Boleh. Nanti kan di bagian akhir model-model kayak aksi nyata gitu ya? Boleh, itu kreatif juga Kak. Intinya trailer ini dengan suara atau apa untuk meningkatkan motivasi kita seperti itu bisa. Oke. Pokoknya pada saat Kakak pembukaan, kemudian kepala sekolah memberikan kepenguatan, kemudian ada berdoanya, kemudian ada Kakak memberikan materi, kemudian ada penanyanya. Nah, itu kan trailer seperti itu. Kalau saya kemarin memang full seperti itu. Kalau Kak Robin mau maaf kata nih ya, kalau saya memahami cincang nih gitu kan, cincang. Ya, cincang jadikan satu. Potongan-potongan penting aja. Ya, jadikan satu, kemudian dibuat jadi satu, disematkan di PDF paling akhir, boleh seperti itu Kak. Oke. Terus yang kedua Kak, waktunya berapa lama ya? Ini kan kebetulan di sekolah itu kan setiap hari Sabtu itu berbagi praktik baik. Wah itu pas. Jadi itu, Kak. Pas ya? Pas itu. Aman ya? Boleh undang saya? Boleh. Boleh nanti Kak. Buat ngisi materi juga. Oh, kalau materi enggak boleh Kak, saya enggak boleh tampil di situ Kak. Oh gitu, oke. Nanti dikira ada tanda kutip gitu. Tapi kalau Kak Robin minta saya untuk menguatkan kembali untuk menghadap ke kepala sekolah, seperti kemarin saya ada kunjungan ke sekolah Kak Robin, kebetulan Kak Robin lagi sibuk, kemudian Kak Anggun juga kebetulan Kak Anggun tidak berada di tempat, kemudian ada di SMP berapa itu, saya kunjungan. Yang pertama silaturahmi, yang kedua juga kalau ada permasalahan tentang ini bisa kita ini kan, karena kan kadang-kadang ada orang yang segan atau sungkan. Iya. Mau nanya, oh enggak anu. Nah, itu sebenarnya hal yang apa ya?
dikatakan tidak benar juga gitu kan, karena menjaga perasaan. Dikatakan salah, oh iya itu juga benar juga kan gitu. Jadi coba dulu baru Anda akan tahu, seperti itu. Itu prinsipnya. Seperti itu. Nah, izin lagi, kayak program praktek baik ini kan kemarin program ini juga dari kami juga, itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa dijadikan buat komponen proyek ini, apa harus yang baru lagi Kak? Tadi sesuai yang ada ini Kak adalah yang terbaru Kak. Oke, berarti bikin program baru ya. Betul, bukan yang sudah berjalan Kak ya. Iya. Kan di sini tadi Kak ada di mana tadi ya Kak ya? Kalau tidak Yang salah. itu slide sebelumnya tadi. Nah ini ya. Ah. Nah ini atau yang ini. Nah ini Kak. Bukan yang sudah berjalan Kak. Nah ini Kak, bukan yang sudah berjalan. Izin Kak Fasil. Ya. Berarti ini yang nanti apakah tugas yang kemarin itu 3.2C kah? Enggak salah. Yang proyek kemarin tuh. Bukan. Beda lagi kayaknya Kak Erik. Beda lagi. Ini tugas baru Kak. Ini tugas baru. Beda. Ini kayaknya kita menggerakkan komunitas di sekolah, menggerakkan bapak gurunya. Kemarin kan siswanya. Ya. Ini gurunya, kita rencana ke guru dulu. Nanti pelaksanaannya ditindaklanjutnya. Yang ini di nomor 4 nanti apabila memang itu pure, oke, deal, kita lanjutkan itu. Mungkin nanti kalau memang ini terlaksana dan bisa ini boleh saya hadir. Oh iya, ternyata rencananya yang kemarin dibuat di PKG PJOK itu berjalan seperti itu. Oh ternyata tindak lanjutnya ada nih seperti itu. Jadi mereka tidak hanya rencana seperti itu, namun bisa dilaksanakan juga pada saat selesai kegiatan PPKG PJOK, kakak-kakak bisa melaksanakan dari rencana tersebut gitu. Kalau saya kemarin memang rencananya adalah membaca. Nah, membaca dan kemudian setelah selesai kita laksanakan membacanya itu gitu. Di semester selanjutnya gitu kan. Oke, ada lagi Kak? Sampai sini. Ini sebenarnya kita masuknya ke diskusi loh Kak, ini Kak, sudah Kak. Berarti ini Kak ya, berarti ini kita cuma mengenalkan program kita, belum ininya ya, belum langsung masuk ke pelaksanaannya berarti ya? Belum. Masih dalam merancang programnya seperti itu. Soalnya di pikiran saya tadi itu berarti kita nih harus sudah mulai ini sudah langsung gerak, ada fotonya, berarti nggak harus ya? Ya, ada di sini kan sudah jelas Kak, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi perencanaan kegiatan berbasis proyek. Oke, siap. Aman-aman. Sudah ada ininya, sudah ada bayangan judulnya udah. Sudah ada. Kira-kira 1 minggu cukup ya. Kemarin waktu saat sebelum ini 3 hari loh Kak. 3 hari gas gitu. Dan lembur tidak hanya lembur Kak, siang malam Kak kerjanya. Aman. Nanti saya usahakan kirim undangan Kak. Boleh. Baik, ada sampai sini ada pertanyaan Kak? Dari saya cukup Kak. Ya, aman ya, saya lanjutkan. Ya, cuma memastikan itu aja sih, tanggal berapa takutnya ini. Untuk tanggalnya 1 minggu Kak, mungkin. Ya, soalnya kalau ngumpulkan lagi tuh orang-orangnya pada ini Kak, apatis. Jadi kalau hari Sabtu udah kumpul, masa harus kumpul lagi gitu kalau di sekolah. Oke. Kakak bisa melihat jadwalnya di jadwal kita untuk kegiatannya. Nah itu kalau tidak salah ada umpan balik rencana tindak lanjut Kak di tanggal 2 kalau tidak salah. Ya di tanggal 2. Tanggal 2 sudah mulai PTS. Ya itu makanya sebelum tanggal 2 dilaksanakan. Ya. Seperti itu. Mungkin kalau di catatan saya itu kakak-kakak sebelum tanggal itu menyelesaikan itu Kak. Ya, bisa lah Kak. Saya yakin kakak bisa. Nanti kalau ada kendala bisa menghubungi saya. Seperti itu. Baik, ada lagi Kak? Ada rupanya. Silakan Kak. Ya, kecil sekali Kak Anggun. Mohon maaf. Boleh didekatkan? Oke. Kecil sekali Pak. Kalau misalnya kita kan suaranya nggak kedengaran Kak Anggun.
Nah, itu barusan kedengaran, Kak. Kak, Ya, oke, sip. ini misalnya kalau tanggal 2 ini nggak sempat, bisa nggak setelah PAS, Kak? Soalnya kalau di waktu PAS ini kemungkinan besar udah bisa aksi nyata kita, Kak. Hmm. Pasti Capsule pun melarang pastinya. Berarti perlu adanya dukungan dari Fasil rupanya nih ya. Nanti kita coba dulu ya, Kak, nih dari hari Senin ke ini nih sebelum tanggal 2 nih. Mudah-mudahan cuacanya mendukung, Kak. Tapi kan ini di dalam ruangan bisa, Kak. Kalau kegiatan saya rencananya di luar ruangan, Kak. Untuk penyampaian RTL-nya? Oh, penyampaian RTL. Kalau cuman penyampaian RTL itu mungkin bisa aja, Kak. Nah, itu kan penyampaian RTL-nya, Kak, kita ini kan. Oh, GG. Berarti belum aksi nyatanya ya, Kak ya? Belum, kan baru rencana, Kak. Coba Kakak lihat lagi di slide-nya. Ini kan baru rencana, Kak. Mantap, Kak Anggun nih. Aja kalau rencananya langsung kegiatan ya kemungkinan besar ini mepet sekali maksud ulun, Kak. Maksudnya itu tadi, maksud Kak Erik itu tadi adalah kegiatan rencana kita menyampaikan ini loh, maksudnya Kak Erik itu tadi, bukan rencana kegiatan pelaksanaannya, bukan. Siap. Ini baru rencana kita, bagaimana cara kita menyampaikan gitu loh, Kak. Cara kita menyampaikan RTL kita ini dalam bentuk 9 slide ke sana gitu. Anggun ini mewakili Banara. Terwakilkan ulun. Soalnya ini saya fokusnya ke kegiatan, Kak. Kita nggak mungkin itu mengerjakan kegiatan itu di Andak digasnya langsung. Bujur, banyak kegiatan. Oke. Jadi mungkin gini nanti, Kak. Jadi kakak-kakak bisa meminta kepala sekolah untuk menyampaikan, Pak, saya ada tugas dari PKG PJOK nih. Di mana tugas ini adalah saya menyampaikan, saya menjadi narasumber bagaimana perencanaan kegiatan, salah satu kegiatan, pilih kegiatannya itu apa, seperti itu. Nah, kemudian pada saat sudah di-ACC oleh kepala sekolah, minta 1 jam saja, seperti itu. Jadi bercerita, kakak-kakak, yuk ini judulnya kegiatan kita tentang ini, ke depannya seperti ini. Seperti itu. Kalaupun nanti bisa terlaksana di nomor 4, yang nomor 4, itu bagus lagi, Kak. Yang penting kan kakak 1, 2, 3, itu tercukupi keterangannya, Kak. Berarti nggak harus 8 komponen itu, Kak ya? Yang mana, Kak? 8 komponen? Harus, Kak, sudah masuk. Komponen program itu. Ya, 8 komponen sudah masuk, namun keterangannya nomor 4 itu kan menjadi bagian dari penilaian program. Rencana ini juga dapat ditindaklanjuti. Nah, maksudnya rencana ini tidak hanya berhenti sampai kakak-kakak menyampaikan di sebagai tugas saja. Jadi nanti bisa di luar, bisa dilanjutkan dengan pelaksanaannya. Ini kan baru RTL-nya, Kak, rencananya. Ini baru rencana. Jadi kakak membuat rencana program berbasis project dengan 9 slide. Seperti itu. Di mana salah satu buktinya adalah foto atau video pada saat kakak menjelaskan program kakak ke guru-guru. Seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu, Kak. Sudah ada bayangan, Kak? Kak Lia, silakan Kak Lia. Jadi terima kasih Kak Fasil. Itu kan kita menjelaskan program kita dengan guru-guru Kak Fasil. Betul. Itu pakai LCD Kak Fasil atau cuman kita bisa ini apa ya, pakai papan apa itu Kak Fasil? Kira-kira lebih mudah yang mana untuk Kak Lia melaksanakan? Belum tahu Kak Fasil. Belum ada bayangan mudah yang mana ini. Kalau menurut saya pada saat kita menjelaskan seperti ini nih ya. Nih pada saat kita pembelajaran ini. Kalau tanpa PPT yang ada di depan kita ini, saya juga kesulitan menjelaskan ke kakak. Masa saya harus nulis? Tapi kalau kakak sudah membuat ada PPT-nya seperti ini, PowerPoint-nya atau PDF-nya, kakak tinggal tayangin aja ke teman-teman guru. Oh, gitu. Nah, gitu. Banyak kok Kak Lia penyewaan LCD di Sampit. Oh ya Kak. Belum tahu Kak.
Ngikut ini dulu Kak, apa namanya, ngikut penjelasan Pian dulu, nanti mungkin di akhir kalau nggak paham bisa saya tanya lagi. Boleh call saya untuk ditanyakan lagi. Terima kasih Kak Pasir. Baik, ada lagi Kak? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Nah ini, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian rancangan program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Judul, yang pertama judul kegiatan. Judul program kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian uraiannya uraikan secara singkat konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran Bapak Ibu Guru yang memilih dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek yang didapat pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Bisa flashback lah seperti itu. Kemudian latar belakang, pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu atau kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan mempromosikan dan didorong dalam program tersebut. Seperti itu. Jadi kakak merancang, oh nanti peserta menjadi ini, nanti peserta menjadi ini. Kak Erik kemarin itu yang luar biasa tuh, PPT-nya, tinggal dibuat ke PPT aja tuh. Namun programnya harus baru. Seperti itu. Siap. Oke, siap. Nah itu boleh nanti diskusi dengan Kak Erik. Kemudian menjelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau kompetensi belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset atau kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu Guru lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Selanjutnya, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalkan dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan seterusnya. Itu bisa dilampirkan di slide kecil atau dalam bentuk tulisan misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah tujuan program. Tujuan program ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Seperti itu. Ya Kak ya. Kemudian yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, langkah-langkah atau tindakan yang harus tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasikan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemarin sudah kayaknya Kak Erik umpamanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia bertugas sebagai ini, gitu. Wali kelas bertugas sebagai ini, gitu bisa. Kemudian menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemaparan utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara atau pilihan kepemilikan murid kembali. Jadi ada 3, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi jangan lupa 3 itu harus ada Kak. Kemudian seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga mengikuti untuk mengkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tentang tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek. Itu. Kemudian kaitkan dengan lini masa atau tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap tindakan. Jadi umpamanya kegiatan ini rencananya 1 hari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian sosialisasi sekian sampai jam sekian. Itu di Kak Erik sudah ada tuh rencananya, bagus sekali itu. Seperti itu.
Mohon berbagi nanti ya Kak Erik ya. Siap Kak. Yang proyek kemarin kan Kak? Iya, yang proyek kemarin. Siap. Itu arahnya udah ke sini tuh sebenarnya ya. Itu. Nah, memang seperti itu Kak. Jadi keterkaitan, jadi materi kemarin dengan hari ini tuh saling keterkaitan seperti itu Kak. Bisa dilanjut Kak? Bisa Kak. Ini kayaknya kedepannya Kak Erik ini kayaknya lebih sibuk karena banyak teman yang nelpon atau menanyakan seperti itu. Siap-siap ya Kak Erik ya, ditanya dan diteleponin. Siap, ada Kak Anggun nggak? Sudah saya kasih ke Kak Anggun kemarin. Oke, sudah mantap, luar biasa. Merancang-rancang nih Kak. Cuma Ya. kegiatannya ada sih, terlintas tuh ada. Ya merancang-rancang bagi-bagi waktunya ini gimana gitu jalan gini. Ya mudah-mudahan Betul. inilah lancar lagi. Tapi Ya. itu sih kayaknya izin bertanya Kak Fasil berkaitan dengan videonya itu, apakah ada batas durasi waktunya atau memang batas minimnya gitu, atau nggak ada seperti itu Kak? Kalau saya kemarin 60 menit. Namun kalau bisa seperti yang disampaikan Kak Robin tadi, potong, digabungin malah lebih bagus lagi. Oh berarti boleh diedit seperti itu Kak ya? Boleh, sebagai bukti fisik. Oh berarti Kakak sudah melaksanakan kegiatan ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya, nggak harus bentuk video utuh gitu dari awal sampai akhir. Ya, boleh juga dalam bentuk foto Kak. Oke, siap-siap. Tadi kan ada dalam bentuk foto nih, yang ini. Ya, Nah ini tadi. Ada pertanyaan Kak? Kalau saya cukup Kak. Aman, kayaknya ini aman. Entah ini diam karena paham atau diam karena tidak paham, saya kurang tahu. Nanti bisa ditanyakan ke saya lagi Kak. Karena pusing. Baik, ini yang ketiga, yang keempat, kemudian yang kelima adalah komponen atau struktur program kemitraan dalam dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Co-kurikuler ya Kak ya. Makanya programnya bisa P5 tadi. Kemudian menjelaskan skala program kegiatan yang terinci atau ukuran dan detail dari target populasi kelas atau usia. Kemudian menjelaskan penguatan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Umpamanya bulan sekian, tanggal sekian, sampai tanggal sekian, seperti itu. Karena kemarin Kak Erik kalau tidak salah 6 bulan. Nah, itu tanggal di semester selanjutnya. Itu kan sudah jelas, oh ya berarti tanggal kemungkinan besar dilaksanakan bulan depan, semester depan, seperti itu. Nah, itu sudah di sini Kak. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Kan ada tuh aset, ini kepala sekolah sebagai ini wakil kepala sekolah sebagai ini, saya sebagai ini, kemudian guru kepala sekolah sebagai ini, wali kelas sebagai ini. Nah, itu bisa menggunakan aset tadi Kak. Kemudian oke. Ada yang bertanya? Silakan Kak Anjar. Bisa. Nah, program Ulu ini kan mau berjalan juga nih, yang dari guru penggerak Semar Untu itu Kak. Senang membaca, berhitung dan unjuk bakatku. Bisa lah itu Kak, dipakai itu Kak. Sudah dilaksanakan atau belum? Belum. Mau dilaksanakan? Mau dilaksanakan. Kira-kira bertabrakan atau tidak? Iya. Kena restitusi Kakak nih, kena coaching ini. Kena coaching nih. PJOK iya. Iya, kan PJOK Kak. Kalau umpamanya membacanya tentang pentingnya berolahraga. Oh, bukan umum Kak ya? Harus PJOK ya? Kalau ini kan programnya adalah PJOK Kak. Oke. Harus gerak Kak Robin. Senam pagi aja Kak Robin. Pikiran ulun tadi umum Kak. Makanya ulun oh ya ada ide gitu. Nah, ini sengaja saya pancing, akhirnya keluar juga nih ilmunya nih. Nah, itu kan ada Kak, contoh namanya proyek ada ayo gerak. Nah, itu kan. Saya lanjutkan dulu ya, nanti akan ada pemahaman. Oke.
Identifikasi dan jelaskan peran anggota belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset tadi sudah. Kemudian contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS tersebut. Contoh nama proyeknya Ayo Gerak. Kemudian Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama dan seterusnya gitu kan. Kemudian mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan peserta menyiapkan rubrik penilaian tersebut. Kemudian Bu Yuni, guru IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Kemudian Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, atau video pendek, atau penyiapan rubrik penilaian. Jadi guru mata pelajaran itu dijelaskan sebagai apa. Tapi kalau di SD kan tidak. Guru kelas ini sebagai apa, guru kelas ini sebagai apa gitu kan. Tapi keahlian beliau juga dicantumkan juga seperti itu. Kalau saya kemarin kebetulan di SMP jadi guru IPA ini tentang ini, kemudian kebetulan ada guru PJOK satunya di tempat saya, jadi Pak guru ini tentang ini. Itu dijelaskan. Tidak umum ya Kak ya, maksudnya tetap dengan 3 itu tadi, 3 komponen, gerak, kebugaran, dan SEM. Jangan sampai melenceng jauh Kak. Berarti Kak Anjar membuat satu program lagi tuh. Iya nih Kak. Proyek. Proyek terus nih. Silakan Kak Anggun. Pak, sebenarnya ada nih yang lebih gampang Kak. Kelas meeting tuh termasuk nggak Kak? Masuk, itu kan tinggal disemin aja tuh gitu kan. Malah bisa SEM itu Kak? Bisa digunakan SEM. Nah berarti itu plan B itu. Plan B. Oke. Tapi jangan. Iya, itu kan sudah, kalau dulu kan waktu saya di tempat Kak Anggun kan masih belum di semen ya, itu ya depan ruangan ya. Sekarang kan udah dari paving. Nah, itu kan bisa di situ. Mereka keliling kontingen dari kelas 7A berkekuatan 9 orang dengan pelatih wali kelasnya ini gitu kan. Oke, siap Kak. Yang lain juga kalau mau pakai yang itu boleh, tapi kan sama. Pastinya nanti ada perbedaan lah. Guru-guru, nama gurunya juga pasti akan berbeda. Oke, ternyata ada plan A, ada plan B ya. Aman, saya sudah diprediksi ada plan A, plan B. Lanjut Kak? Lanjut. Kemudian 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu guru akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Seperti itu Kak. Nah, kemudian yang ke-7, rencana evaluasi. Nah, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja Bapak Ibu guru atau kakak-kakak sekalian, mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Nah, ini kemarin sudah ada. Kemarin kalau makanya kebetulan yang menurut saya yang ini bisa diinikan punya Kak Erik kemarin. Jadi ini sudah lengkap punya Kak Erik. Kemudian yang ke-8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi
dan rencana solusi atau yang Bapak Ibu guru rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi kalau ada tantangan, rekomendasi penyelesaian tantangannya seperti apa gitu. Selanjutnya, kakak-kakak semua atau Bapak Ibu guru dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut. Seperti itu, Kak. Ada lagi, Kak? Saya lanjut ya. Baik, nah aspek penilaian perencanaan tindak lanjut. Yang pertama adalah tujuan, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pemilihan dari kepemilikan dalam peserta didik. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian dan terukur dari tujuan besar program. Kemudian plan B ya, kelengkapan rencana dalam struktur program, didistribusikan target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Kemudian yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Pelaksanaan seperti apa, mulai dari kapan sampai kapan. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. Kemudian yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Lanjut, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Kemudian yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Biasanya mungkin kalau kemarin komunitas dari orang tua, seperti itu yang disampaikan oleh Kak Rik. Selanjutnya yang D adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi program. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas, kapan sampai kapannya kakak melaksanakan evaluasi tersebut. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, dari mana saja, contoh dari rekaman peserta atau dari rubrik tanya jawab dan sebagainya. Kemudian 3, teknik pengambilan data menggunakan dialog, survei, observasi, wawancara atau yang lainnya, Kak, seperti itu. Baik, ada lagi, Kak? Saya lanjut. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, Kak? Oke, aman ya? Aman. Oke. Untuk lini masa, Kak, perencanaan tindak lanjutnya yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi pengantar RTL ini terlaksana, Kak. Bentar, saya coba. Nah, ini, Kak. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi mulai dari ini 6 hari, Kak. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL. Penilaian RTL adalah setelah unggah RTL, Kak. Jadi ketika kakak sudah mengunggah RTL berarti kita langsung nilai seperti itu. Kemudian umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Oke, kemudian catatan tambahan jika ada peserta yang ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL perlu diperhatikan satu, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang yang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing diunggah di LMS. Kemudian bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide atau awal setiap peserta didik seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwasanya ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Selanjutnya, yang ketiga adalah dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama diunggah pada masing-masing penugasan peserta LMS. Jadi kalau ada kebetulan dari sekolah tersebut ada 2 orang peserta, jadi boleh bekerja sama dan nanti gantian. Ini menjelaskan ini menjelaskan ini. Nah, kemudian bentuknya masing-masing seperti itu. Jadi untuk
tugasnya di LMS-nya ini mengumpulkannya masing-masing seperti itu. Kebetulan kalau tugasnya sama seperti itu. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Nah, ada lagi Kak? Tadi harusnya ini di akhir Kak. Ternyata tadi banyak pertanyaan di awal seperti itu, nggak apa-apa. Aman nggak? Ada lagi Kak? Cukup Kak. Cukup ya. Oke, baik. Izin Kak. Oke, silakan Kak Randy. Izin Kak Fasil untuk Kak Erik agar bisa share yang apa dikatakan oleh Kak Fasil tadi. Oke, itu aja Kak. Sudah ngantuk. Bukan jawaban ya Kak ya, tapi contoh. Jangan yang asli Kak Erik, dikunci aja anoknya. Filenya dikunci. Asli aja Kak. Siap Kak, siap. Oke, kalau saya ada yang minta data seperti itu, saya kunci datanya. Jadi mereka hanya bisa buka tapi tidak bisa copy. Siap Kak. Karena ada yang punya kita tetapi dikopas sama dia. Jadi hanya untuk menjaga supaya tidak kopas saja. Bukan untuk yang aneh-aneh tidak. Tapi saling berbagi oke. Ganti titik sama koma aja kata Kak Randy Kak ATM-nya. Iya Kak. Boleh nanti boleh dikirim kartu ATM-nya ke saya ya Kak ya. Norek Kak. Erik norek. Boleh norek. Norek saya juga boleh. Goser Kak Erik. Segera aja. Baik, ada lagi Kak? Aman? Tidak ada Kak? Aman kayaknya sudah Kak. Aman nih. Pada Sudah ketawa. habis di tengah tadi pertanyaannya Kak. Habis sudah pertanyaannya dihajar di awal. Jadi tanya jawabnya nggak ada lagi nih kayaknya. Jadi di awal tadi langsung tanya jawab. Oke, baik. Oke, silakan Kak. Coba Kak. Kak Lia, silakan Kak Lia. Jangan nanya nomor rekening saya, Kak Lia ya. Enggak, Kak. Anu, Kak. Waktunya itu berapa lama itu, Kak? Karena mendengar lihat dia. Nah, Kak, ini sudah bertakon nih. Telinganya nih. Nah, ini. Anu, memanfaatkan tanya jawab. Kan sayang nggak dimanfaatkan yang waktu ini. Betul, tetapi tadi pada saat penjelasan ada tanya jawab. Jadi kepake di depan. Oh, enggak. Pakai lagi ya. Nah, ini penyusunan RTL, kemudian ada unggah RTL-nya itu ketika Kakak menyusun dan diunggah itu kurang lebih 6 hari. Kemudian penilaian RTL-nya kapan? Pada saat Kakak sudah mengunggah, berarti ketika saya menilai, nah itu dia. Taruhlah umpamanya Kakak hanya bisa menyelesaikan 3 hari, berarti 3 hari itu saya nilai seperti itu. Kemudian umpan baliknya nanti, nah umpan balik 6 hari setelah penyusunan RTL. Seperti itu. Jadi waktunya tetap 6 hari, namun kalau Kakak bisa menyelesaikan 3 hari, langsung saya nilai seperti itu. Batas waktunya berarti tanggal 30 malam itu Kak ya? Ya. 30, 59, 23, 59. Ada lagi Kak? Enggak, Kak. Siap. Terima kasih, Kak. Ya, boleh ditanyakan ke saya lagi nanti kalau memang kurang jelas. Namun yang jadi batasan adalah jangan nanyakan nomor rekening dan nomor sepatu saya. Enggak, siap. Makasih Kak Pasir. Sama-sama, terima kasih kembali. Ini sudah, diskusi sudah. Nah ini Kak, pada akhir sesi kita hari ini Kak, kakak-kakak semua atau Bapak Ibu Guru merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi sudah. Kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kira-kira sudah paham ya Kak ya? Tugasnya ya? Aman. Jawabannya aman Kak. Nah penutup. Baik Kak, sebelum saya tutup untuk doa, saya minta satu orang untuk membacakan, yang lain bilang cakep. Saya dulu ya. Oke, boleh suaranya Kak? Kalau ladang banyaklah hama. Cakep. Tak nih untuk berpindah. Cakep.
hati ini masih ingin bersama, Masuk Cakep. tapi waktu habislah yang sudah kita jalani. Terima kasih. Ya, Terima kasih Kak. terima kasih. Lanjut nomor 2. Ayo, siapa tuh? Karandi. Karandi. Karandi aja. Karandi bagus suaranya. Karandi, silakan Karandi. Masya Allah, bahasa Arab juga. Oke, siap kawan-kawan. Oke, Karandi. Siap. Kabar sudah nak baca, bukan romping. Sabar, tenang. Siap. Semua dulu. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari. Apa tuh? Diulang boleh. Bisa dicari dulu di Papua. Oke. Dan semua Apa? Belum diulang aja belum. Sabar. Sabar kakak. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. jauhnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh, luar Baik. Saya coba memberikan satu pantun lagi, Kak. Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh Kak Fasil diundang pada saat kegiatan di sekolah. Kakak-kakak sekali lagi. Siap. Nunggu jalan baik lah Kak Fasil. Kamu sekarang jangan. Iya, kemarin sempat macet di lumpur. Nah, kalau Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, mulai lengket nih. Oke, dilanjut dengan pengantar bukti karya. Nah, ini ada linknya nanti Kak. Nanti linknya di akhir nanti. Baik, cukup sekian dan terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita tutup, boleh dibuka dulu Kak kameranya. Kita foto bersama Kak. Baik, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini yang kita penuh Kak. Oke. Gaya formal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Semangat. 1, 2, 3. Kak Anjar kurang mundur, kada kelihatan. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Semoga tetap sehat di kegiatan kita, karena banyak kegiatan kita yang padat sekali, dan mudah-mudahan kakak-kakak bisa menjaga kondisi fisiknya. Baik, akhirul kalam dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.